Halo sobat, berjumpa lagi bersama saya, channel Loya Tani. Apa kabar? Semua sehat dan dimurahkan rezekinya. Salam sukses dalam kebun kelapa sawit, dimanapun kawan-kawan berada. Tetap bersyukur, tetap semangat. Salam Tandan Maduri. Baik, di video kali ini atau di pagi hari ini saya mau berbagi informasi ya mengenai kunci sukses dalam perawatan atau memperbesar bonggol batang kelapa sawit. Silahkan simak video sampai habis, jangan di skip-skip. Bagi yang baru ketemu channel Loya Tani, silahkan bantu dulu dengan like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi dari channel Loya Tani. Kalau sudah, terima kasih banyak. Nah baik, langsung saja ya, tidak basa-basi. Kunci dalam perawatan kelapa sawit atau mempercepat bonggol batang kelapa sawit ya. Kuncinya yang pertama Bapak Ibu, yaitu bibit yang asli ya Bapak Ibu ya, tidak upkir atau tidak cabutan ya, seperti cabutan ya. Kenapa kita harus memilih bibit yang bagus ya, dimana kalau kita ingin mau berinvestasi kebun kelapa sawit ya, tentunya kita harus memilih bibit yang benar-benar asli unggul ya kawan-kawan, yang tidak cabutan atau yang upkir kita tanam kemudian harinya kita tidak kecewa dengan bibit yang kita tanam ini. Jadi kita harus memilih bibit yang asli unggul ya Bapak Ibu, supaya kedepannya kita tidak menyesal dengan bibit yang kita tanam ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu ya, itu jarak tanam ya Bapak Ibu. Jarak tanam itu yang ideal, yang direkomendasikan oleh pemerintah ya. Ya itu tergantung dari bibitnya juga ya kawan-kawan. Ya kalau pelepah pendek ya kita menggunakan jarak 8x9 ya Bapak Ibu. Kalau pelepah panjang kita harus menggunakan jarak tanam 9x10 yang idealnya ya. Kenapa ya, kalau pelepah pendek ini Bapak Ibu jenis bibit Sriwijaya ini ya Bapak Ibu ya, kalau kita menggunakan jarak tanam 8x9 itu bagus ya. Kalau terlalu rapat itu tidak direkomendasikan oleh pemerintah Bapak Ibu ya, dan juga tidak bagus untuk perkembangan kelapa sawit kita. Jadi kita harus memilih bibit yang asli unggul atau jarak tanam yang ideal juga ya Bapak Ibu ya. Kedepannya nanti kita ya senang melihat, puas melihat perkembangan itu cepat besar. Jadi yang selanjutnya Bapak Ibu ya, yang selanjutnya, kunci yang selanjutnya untuk memperbesar pertumbuhan sawit atau mempercepat bonggol batang sawit ya, yang selanjutnya yaitu pemindahan bibit dari polybag ke media lahan ya. Kalau kita mau cepat besar ya Bapak Ibu ya, tidak diganggu hama juga ya, maksimal kita memindah bibit dari polybag ke media lahan itu kurang lebih 1 tahun ke atas ya, kalau bisa ya 2 tahun ya, kalau bisa ya kita pindah ke media lahan. Kenapa kalau terlalu muda ya Bapak Ibu, itu banyak sekali hama ya, karena tanaman ini juga ya hama atau pemakan hama ya Bapak Ibu ya, seperti tikus, babi hutan ya. Kalau terlalu muda apalagi banyak sahabat ya, tidak dibersihkan piringannya ya, lahannya otomatis ya bibit kita dihantam untuk dihajar hama. Jadi kalau bisa bibit yang kita polybag dipindahkan ke media lahan ya, kita gunakan usia 1 tahun atau 2 tahun kita pindah ke media lahan, itu bagus ya Bapak Ibu ya, dan tidak diganggu oleh hama. Jadi yang selanjutnya Bapak Ibu,
Yang selanjutnya ya Bapak Ibu ya, kita harus yakin benar-benar ya memberi nutrisi dan sering-sering juga memberi ya, nutrisi atau pupuk kepada tanaman kita ini Bapak Ibu ya, supaya ya perkembangannya juga bagus dan cepat besar. Ya, kalau kita tidak memberi unsur hara Bapak Ibu, ya seperti halnya juga ya kita sebagai manusia, kalau kita kurang makan ya badan kita itu kurus ya, karena tidak ada makanan yang kita makan. Ya begitu juga lah tanam ini Bapak Ibu ya. Jadi kita harus membeli ya nutrisi ya setidaknya ya, setahun 3 kali ya Bapak Ibu ya, atau 4 kali ya kalau kita kurang modal atau kurang dana untuk membeli pupuk ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, kunci untuk perawatan kelapa sawit dan memperbesar bonggol batang kelapa sawit Bapak Ibu ya. Yang terakhir Bapak Ibu ya, ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Ya, diusahakan Bapak Ibu kalau mau menanam sawit ya, kita jangan menanam sawit di bawah pohon ya, karena berakibat fatal juga ya Bapak Ibu. Kenapa? Ya kalau kita menanam sawit di bawah pohon ya Bapak Ibu ya, jadi ya pertumbuhannya juga membutuh nutrisi ya, sinar matahari juga ya, makanan juga ya, daripada ya sinar matahari ini juga ya Bapak Ibu. Jadi diusahakan janganlah menanam sawit di bawah pohon ya, itu bisa berakibat fatal juga ya untuk kita petani sawit. Jadi sekian dulu ya video dari saya Bapak Ibu ya. Yang terakhir Bapak Ibu ya, ini yang terakhir ya, menurut pengalaman saya Bapak Ibu ya, pupuk yang alternatif yang mantap Bapak Ibu untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan kelapa sawit ya. Ya di sini saya menggunakan pupuk alternatif seperti ya, MPK ya, dicampur Ajinomoto ya Bapak Ibu ya. Itu pupuk alternatif Ajinomoto dicampur MPK ya, Mutiara 1616. Itu khasiatnya sangat luar biasa ya, ya mempercepat pertumbuhan sawit dan juga mempercepat ya, memperbesar bonggol batang kelapa sawit kita ini ya. Ini pupuk yang saya andalkan ya Bapak Ibu ya, Ajinomoto dicampur ya, MPK Mutiara 1616. Itu sangat luar biasa ya, perkembangannya ya. Nah, ini punya saya sudah ya, terbukti ya, saya menggunakan pupuk alternatif seperti Ajinomoto ini ya. Ya dosisnya ya, kalau Bapak Ibu pengen tahu dosisnya ya, saya menggunakan dosis ya sesuai tahun tanam ya Bapak Ibu ya, usianya juga ya, jangan berlebihan. Itu juga bisa berakibat fatal untuk perkembangan kelapa sawit kita ya. Kalau seperti punya saya ini ya, kurang lebih 1 tahun ya Bapak Ibu usianya, kita kasih 2 sendok makan saja ya Ajinomotonya dicampur MPK 1616 ya, 1 genggam orang dewasa ya. Itu sangat luar biasa mantap perkembangannya ya, ini penampakannya cepat subur ya, itu reaksi daripada pupuk alternatif ini. Jadi sekian dulu ya video dari saya, kunci sukses untuk mempercepat pertumbuhan sawit atau mempercepat bonggol batang kelapa sawit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tandan berduri.